Zat-zat pada makanan terbagi menjadi dua. Di sini ada zat makanan makro dan zat makanan mikro. Zat makanan makro sendiri itu contohnya ada karbohidrat, ada lemak, dan ada protein. Sedangkan zat makanan mikro contohnya ada vitamin dan mineral. Kita masuk ke zat pertama, yaitu karbohidrat. Fungsi dari karbohidrat itu sebagai sumber energi di dalam tubuh, berperan dalam proses metabolisme tubuh, pembentukan struktur sel, jaringan, dan organ, menjaga keseimbangan asam dan basa, dapat membantu penyerapan kalsium, dan dapat membantu proses pencernaan. Sumber dari karbohidrat itu contohnya ada padi-padian, ada jagung, ada beras, dan ada gandum. Dan pasti umbi-umbian, di sini ada singkong, ada ubi, ada kentang, serta ada sagu dan tepung. Zat makanan yang kedua, protein. Fungsi dari protein di sini mensintesis zat-zat penting yang ada di dalam tubuh, dapat membantu pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan jaringan pada tubuh, dapat membantu metabolisme, penyedia sumber energi, dan pengganti sel tubuh yang rusak. Sumber protein itu sendiri ada dua, ada protein hewani, protein yang berasal dari hewan seperti daging, telur, ikan, dan susu. Yang kedua ada protein nabati, yaitu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan. Zat makanan yang ketiga yaitu lemak. Fungsi dari lemak sebagai sumber energi, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, sebagai sumber asam lemak esensial, dan pelindung organ tubuh. Lemak hewani mengandung asam lemak jenuh, contohnya ada telur, ada susu, ada mentega, ada keju, ada daging, dan kuning telur. Kita masuk ke vitamin. Vitamin merupakan senyawa organik yang terdapat di dalam makanan dan dibutuhkan untuk pertumbuhan tubuh secara normal. Menurut kelarutannya, vitamin terbagi menjadi dua ya. Ada vitamin yang larut dalam air dan ada vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air itu vitamin B dan vitamin C. Vitamin yang larut dalam lemak itu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Vitamin itu sendiri banyak terdapat di dalam sayuran dan buah-buahan. Nah, di sini ada beberapa vitamin dan fungsinya. Salah satunya ada vitamin A yang berfungsi untuk pembentukan pigmen penglihatan. Apabila kekurangan vitamin A akan mengakibatkan rabun senja dan kulit menjadi kasar. Zat makanan selanjutnya yaitu mineral. Mineral yang dibutuhkan di dalam tubuh manusia terbagi menjadi dua, ada mikroelemen dan makroelemen. Makroelemen itu unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar, seperti kalsium. Sedangkan mikroelemen unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, seperti zat besi. Selanjutnya ada air.
Fungsi dari air itu sendiri, yang pertama sebagai pelarut senyawa yang masuk di dalam tubuh, yang kedua mengangkut zat dari sel satu ke sel yang lainnya, yang ketiga dapat menjaga stabilitas tubuh manusia. Selanjutnya kita masuk ke uji makanan. Di sini ada indikator uji makanan. Yang pertama, untuk menguji karbohidrat, kita dapat menggunakan reagen Lugol atau iodin. Dan zat makanan yang ditetesi oleh Lugol akan berubah menjadi biru kehitaman, itu tandanya mengandung karbohidrat. Yang kedua, ketika zat makanan ditetesi oleh biuret dan berubah menjadi ungu, itu tandanya makanan tersebut mengandung protein. Yang ketiga, ketika sebuah makanan atau minuman ditetesi oleh benedik atau mungkin Vehling A plus Vehling B dan berubah warna menjadi merah bata, itu tandanya makanan atau minuman tersebut mengandung glukosa. Dan yang terakhir, untuk menguji lemak itu menggunakan kertas buram dengan cara menaburkan makanan atau mengoleskan makanan yang ada bahan lemaknya ke kertas buram, lalu kita coba lihat apabila perubahan kertas buram menjadi transparan, itu tandanya makanan tersebut mengandung lemak. Itu cara menguji makanan dan mengetahui kandungan zat yang ada di dalam setiap makanan.